Teman-teman tercinta, matahari 17 Agustus. Kita di Malamero! Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al di channel Random Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengajarkan harapan, impian, tekad, cinta, dan persahabatan. Film ini berjudul 5 cm, dirilis pada tahun 2012, bercerita mengenai 5 sahabat yang selalu kompak di dalam maupun di luar. Penasaran? Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Diawali dengan sekumpulan pemuda-pemudi di sebuah warteg. Mereka adalah 5 sahabat yang hampir seluruh waktunya dihabiskan hanya berlima, bahkan tidak pernah tiap malam minggu terlewat untuk sekedar kumpul bersama. Yang pertama ada Ariel, manusia yang tak pernah bisa makan tanpa kecap, hobi nge-gym tapi takut sama cewek. Ada kali kecap di sini, Al? Ya gua jaga-jaga aja. Kamu Ariel kan? Aku Indi. Masih inget nggak? Yang kedua Ian, sama seperti kalian semua, Ian hobi ngoleksi Indomie, bermain game, dan yang terakhir hobi ngoleksi DVD bokep. Malam ini giliran siapa ya? Selanjutnya yaitu perempuan cantik bernama Riani. Riani adalah cewek satu-satunya di sana. Ketiga ada Genta, manusia yang gak banyak tingkah, pekerja kantoran bersama Riani. Oh iya mas, jangan lupa kecapnya ya. Tak, jadi gimana tak? Lu jadi mau sewa kantor? Tak. Dan yang terakhir mamasku, yaitu Zafran. Dia adalah pria yang hobinya dengan puisi. Bahkan dia sampai berselisih dengan ibunya sendiri ketika dia membacakan puisinya. Cinta ada hanya untuk cinta, ibu. Anakmu bukan anakmu. Mulai sekarang, kamu masak sendiri, cuci sendiri, setrika baju sendiri. Setelah mereka selesai makan, mereka memutuskan untuk ke rumah Ariel karena kebetulan Zafran lagi PDKT dengan adik sahabatnya itu. Setibanya di rumah, ibu Ariel memanggil putrinya yang bernama Dinda. Halo Bang Zafran. Dinda benar-benar membuat Zafran sangat terpesona, bahkan dia menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR. Dan saat Dinda naik ke atas, pikiran Zafran dibuat ngalor ngidul melihat benda asing berwarna hitam. Sempurna. G-string. Ngajakin ke kamar. Bos, Orang mau ngerjain tugas nih ayam. Setelah itu mereka menikmati malam sambil makan sate dan Genta memiliki rencana untuk keluar dari zona nyaman mereka sementara waktu. Lagian Ian sampai sekarang juga belum menyelesaikan skripsinya alias mahasiswa abadi. Mendengar itu Riani tidak terima karena dia tidak ingin berpisah dengan sahabatnya yang telah mereka jalani selama 10 tahun. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak ketemuan selama 3 bulan ke depan, tidak boleh telepon, tidak boleh SMS ataupun BBM. Pokoknya tidak ada komunikasi sampai tanggal yang telah ditentukan. Genta telah menyusun rencana di mana mereka akan bertemu dan kemana mereka akan pergi nantinya. Kalian merasa bosen gak sih sama kita? Mungkin sebaiknya kita nggak ketemuan dulu. Apaan sih? Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. Kita kejar mimpi-mimpi kita yang belum selesai. Kita cari mimpi-mimpi kita yang lain. Kalian enak udah pada lulus. Gue belum. Pokoknya nggak ada komunikasi dengan cara apapun sampai tanggal 14 Agustus. Gue gak mau kehilangan kalian. Enggak lah, Ni. Nggak akan. Gue nggak tahu hidup lo semua tanpa gue. 1 bulan kemudian terlihat Ian melanjutkan bimbingan dengan dosen yang namanya sangat sensitif. Si dosen marah karena jika Ian menyelesaikan kuliahnya 6 tahun berarti otaknya sama dengan otak anak SD. Maaf bukannya ngejek, emang faktanya gitu. Kalau kamu selesaikan kuliah kamu 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Zafran mencoba PDKT dengan Dinda. Dan kalian tahu Zafran menulis berapa banyak Dinda mengucapkan kata ada apa. Setiap nelpon karena pada dasarnya Dinda adalah orang yang polos. Bahkan Zafran sampai kesel bicara dengannya. Ini Zafran. Oh iya Bang Zafran, ada apa? Dinda lagi ngapain? Lagi nelfon. Kenapa mau ngomong sama Mas Yal? Wah enggak, jangan. Kan kita lagi nggak ngomong. Udah dulu ya Dinda ya. Bang Zafran mau bikin puisi dulu nih. Oh lagi ada kerjaan ya? Emangnya Bang Zafran mau bikin puisi apa? Puisi buat Dinda. Loh Dinda kan gak pesen.
Setelah itu Zafran ngechat dengan salah satu temannya yang sedang online hingga akhirnya mereka curhat satu sama lain. Karena meragukan yang di chatnya pria atau wanita, Zafran pun meminta orang tersebut untuk memperkenalkan diri. Namun orang itu meminta Zafran memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. My name is... Mama! Kulkasnya aja matiin dulu! Rese, cowok brengsek. Ternyata yang dicat Zafran adalah sahabatnya sendiri, yaitu Riani yang sedang gabut di kantor. Wah, ada udang di balik Zafran. Terlihat Riani sudah mulai rindu dengan para sahabatnya, bahkan Riani tak mampu menahan tangis. Riani lalu curhat dengan teman kantornya karena dia merasa sudah tidak kuat lagi menahan perasaan selama bertahun-tahun kepada sahabatnya sendiri. Riani takut suatu saat ada orang yang merebut hati pria itu, lalu dia menerimanya karena Riani juga merasa tidak mungkin dia yang menyatakan perasaannya lebih dulu. Ada orang yang masuk, dan dia bisa nerimanya. Di sisi lain, dengan semangat 45, Ian berusaha menyelesaikan skripsinya yang akan segera dikumpulkan 2 bulan lagi. Melihat anaknya sudah mulai serius mengerjakan skripsi, orang tua Ian bahkan sampai membuatkan kopi untuk modal begadang. Ayahnya kagum dengan anaknya yang memiliki DVD National Gravity yang padahal itu isinya DVD bokep. Ketika Ian lulus nanti, papanya menjanjikan akan membawa Ian ke MU dan melanjutkan kuliahnya di sana untuk gelar yang lebih tinggi lagi. Waduh, National Geography. Di kantor, Genta merasa kesepian karena tidak ada Riani di sana setelah mereka berencana untuk tidak ketemuan dulu. Halo Dinda. Oh iya Bang Zafran, ada apa? Kembali ke Ian, dia sangat terpukul karena tugasnya tidak diterima oleh kantor yang dijadikan objek penelitian. Lalu si dosen memberikan alamat sebuah kantor untuk mengisi tugasnya. Di tempat gym, Ariel melawan rasa takutnya dan mencoba berkenalan dengan salah satu member di sana, walaupun itu membuat Ariel panas dingin. Akhirnya Ariel berhasil mengajak jalan wanita itu, bahkan mereka menikmati jagung bakar di pinggir jalan. Selamat sore. Gua Ariel, gue pengen jadi temen lo. Oh, bisa ngomong juga. Bisa. Jadi sekarang lagi gugup. Iya. Tapi jangan macam-macam ya, Pak. Maksudnya? Saat Ian kembali mengambil tugasnya, Ian menemukan tugas itu belum diisi semua karena pimpinan kantor tidak dapat melakukan itu jika tidak ada money. Mas, punya dongkrak nggak, Mas? Sambil meminjamkan dongkraknya kepada salah satu karyawan kantor, Ian menanyakan di mana dan di bagian apa pria itu bekerja. Dan ternyata pria itu bekerja di bagian SDM yang kebetulan sama dengan jurusan Ian. Setelah melihat tugas Ian, pria tersebut bersedia mengisi tugasnya karena kantor mereka juga sedang peduli dengan soal tugas tersebut. Kerja di mana, Mas? Itu kantor gue depan. Seminggu. Kayak ginian sih 2 hari juga kelar. Singkat cerita, akhirnya Ian pun diminta mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang nantinya. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba, mereka semua berkumpul di stasiun Senen. Di sana tidak hanya mereka saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut. Melihat Dinda, semangat Zafran kembali berkorbar. Wait. Apa kabar lo, Tak? Dinda. Halo Bang Zafran. Halo, Din, cinta. Cinta memang datang saat cinta membutuhkan cinta. Ada apa Bang? Saat kereta mereka akan berangkat, Ian masih belum juga terlihat. Lalu Genta dan Zafran menyuruh mereka menaiki kereta terlebih dahulu, sementara dia akan menunggu Ian. Di kereta mereka semua penasaran akan dibawa kemana, tapi Genta masih belum memberitahu yang lain. Kemudian Ian berpura-pura menjatuhkan surat sidangnya sebagai cara anti-mainstream untuk memberitahu kepada temannya bahwa dia akan segera lulus. Oh, buat belanjaan DVD bokep. Selamat Dut, lulus juga akhirnya lo. Ada yang ulang tahun ya? Enggak Pak, ini ada yang terima kerja jadi pesut di Ancol. Sekian lama perjalanan, akhirnya mereka tiba di Malang. Di sana Genta menyewa sebuah mobil jeep menuju gerbang petualangan mereka. Yang ternyata mereka akan menuju gerbang pendakian sebuah gunung tertinggi yang ada di Jawa, yaitu Mahameru atau Semeru. Teman-teman, lo semua dapat salam dari Indonesia. Yang dari kemarin pada nanya penasaran mau kemana, itu jawabannya.
Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Di sini ya, Plek. Singkat cerita, mereka pun mulai mendaki puncak tertinggi Jawa tersebut. Dalam perjalanan, Dinda selalu melirik Zafran yang berada di belakangnya, yang ternyata diketahui oleh Ariel karena merasa sudah akhir balik dan mulai gede itunya. Dinda meminta persetujuan Ariel jika suatu saat dia memiliki perasaan yang sama dengan Zafran, dan tentu saja Ariel tidak dapat melarangnya. Siapa, Dek? Apaan? Cie, Arinda jatuh cinta. Apaan sih jelek? Saat Genta dan Riani menikmati pemandangan indah di depan mereka sambil bermesraan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dinda. Keren banget ya, Ta, pemandangannya. Riani? Ya, Ta. Bang Zafran, kaki kenapa? Mereka kembali melanjutkan pendakian hingga akhirnya Zafran terpaku melihat keindahan alam yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan katanya itu adalah surganya Gunung Semeru, yaitu Ranukumbolo. Teman-teman, selamat datang di Ranukumbolo, surganya Gunung Semeru. Sambil istirahat, Ian memancing Genta jika dia naksir seseorang di tempat yang indah itu, maka dia akan langsung menembak cewek tersebut. Lalu Ian menghampiri Riani yang kemudian Riani juga curhat di mana saat cewek menyukai seseorang dia tidak dapat menyatakan, tapi Ian bilang, Males gue curhat sama lu. Bokep melulu. Lagi pada ngomongin gue ya? Bukannya enak. Kan malah udah saling ngerti satu sama lain. Nyambung. Melihat tanjakan yang sangat ekstrim, Genta mengatakan bahwa tanjakan itu bernama tanjakan cinta karena jika saat mendaki tanjakan tersebut kita selalu memikirkan orang yang kita cintai, nantinya semua mimpi itu akan terwujud dengan syarat selama mendaki tidak boleh melihat ke bawah. Sebelum mendaki, Zafran meminta Dinda mendoakannya. Tanjakan cinta. Hah? Din? Doain Bang Zafran ya? Diplek! Dut! Mereka saling menyalahkan karena sudah terlanjur melihat ke bawah saat dipanggil oleh Genta yang membuat mimpi mereka rungsem. Lu sih! Lu bego! Lu bego kagak sekolah! Maaf! Di perjalanan mereka dihujani debu vulkanik yang menandakan bahwa Semeru masih aktif karena kekurangan pasokan air. Mereka meminta persediaan air pendaki lain sambil menanyakan apakah aman jika terus mendaki karena mereka dihujani debu vulkanik. Si pendaki mengatakan bahwa itu normal dan mereka dapat melanjutkan ke puncak. Malam harinya Genta meminta mereka meninggalkan semua barang di tenda sebelum melanjutkan pendakian karena sangat berbahaya jika membawa barang ke atas. Nanti ke puncak, semua barang ditinggal di tenda. Kita ke puncak jam berapa, Tak? Nanti malam jam 2. Nanti setelah doa, cuma disiplin yang bisa bikin kita selamat di sini. Bang Zafran, kita berdoa yuk. Siratal ladzina. Tengah malam itu juga mereka semua melanjutkan pendakian yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Genta mengingatkan mereka untuk selalu dengar aba-aba jika ada batu yang jatuh dan mereka juga tidak boleh terlalu lama berhenti. Tak lama kemudian ternyata Ariel tidak kuat dengan suhu di sana yang hampir mencapai 0 derajat. Lalu mereka semua memeluk Ariel untuk membuatnya tetap hangat. Gawat, dia kedinginan hebat. Masih apa sih bisa ya? Dikit lagi ya. Sama-sama di puncak Mameru ya. Ayo, jalan lagi. Pagi harinya matahari sudah mulai terbit, begitupun dengan trek yang akan mereka lalui juga tambah ekstrim. Mereka berhenti sebentar sambil menikmati pemandangan samudera di atas awan sekaligus terbitnya matahari 17 Agustus. Teman-teman tercinta, matahari 17 Agustus. Genta menyemangati temannya karena sebentar lagi mereka akan ada di puncak Mahameru. Namun sayangnya tak lama kemudian orang-orang meneriaki bahwa ada batu yang jatuh ke arah mereka. Mereka semua berusaha menghindari batu tersebut, tapi malang Ian, Ariel, dan Dinda terkena batu yang menggelinding. Awas batu! Beruntung Ariel dan Dinda tidak mengalami luka yang cukup serius, namun apes buat si Ian. Sampai saat ini belum juga sadar. Mereka berusaha memberikan pertolongan tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat mereka sangat terpukul dan tidak dapat menahan tangis karena mengira bahwa Ian telah tiada. Tapi setelah Zafran berteriak, Ian, bangun Ian! Ian!
Setelah mengumpulkan semangat dan tekad yang kuat dan tidak ingin perjuangan yang penuh rintangan itu sia-sia, mereka kembali menuju puncak dan akhirnya Bawa kita ke Mahameru. Mahameru! Kita datang! Kita di Mahameru! satu persatu mereka mengucapkan betapa cintanya mereka dengan tanah air ini, tempat mereka lahir, tempat berpijak, tempat mati nantinya, dan kembali lagi ke tanah air tercinta. Yang berani nyela Indonesia, ribut sama gua! Saat akan pulang, mereka kembali singgah di Ranukumbolo untuk menikmati bagaimana rasanya mandi di sana. Udah sikat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di camp, Ian mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan kuliahnya di MU karena dia lebih mencintai negeri ini. Setelah itu, Ian, Zafran, Dinda, dan Ariel kembali ke tenda. Genta mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Riani yang selama ini dia tahan. Namun setelah Genta mengungkapkan semuanya, ternyata orang yang Riani cintai bukanlah Genta, melainkan Zafran. Hal itu membuat hati Genta hancur berkeping-keping layaknya sebuah gelas pecah. Zafran dan Dinda yang belum tidur pun mendengar ucapan mereka berdua. Aku sayang kamu, Riani. Karena kamu yang ada di hati Riani. Tak hanya Genta, Dinda pun juga ikut hancur hatinya yang baru saja dia mulai suka sama Zafran. Sedangkan Zafran dihantui kebimbangan antara memilih Dinda atau Riani. Singkat cerita, akhirnya Ian berhasil mendapatkan gelar sarjananya setelah penantian selama 6 tahun. Genta karena kebiasaan meeting di kafe, kini dia membuat kantor yang ada kafenya. Ariel yang awalnya takut sama wanita, kini mendahului mereka semua menikahi wanita yang dikenalnya saat nge-gym. Beberapa tahun kemudian, Riani dan Zafran akhirnya menikah dan sudah memiliki seorang Zafran junior. Begitupun dengan si Ian, dia juga berhasil menikahi wanita yang diidolakannya, yaitu Happy Salma. Sementara Genta karena cintanya bertepuk sebelah tangan, kini dia mencoba mencari tangan lainnya untuk mendekati Dinda. Penggenta. Tamat, ending yang memahamerukan. Yang pertama ada Ariel, manusia yang tak pernah bisa makan tanpa kecap, hobi nge-gym tapi takut sama cewek. Yang kedua Ian, sama seperti kalian semua, Ian hobi ngoleksi Indomie, bermain game, dan Dinda benar-benar membuat Zafran sangat terpesona, bahkan dia menawarkan untuk membantunya mengerjakan PR. Dan 1 bulan kemudian terlihat Ian melanjutkan bimbingan dengan dosen yang namanya sangat sensitif. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Zafran mencoba PDKT dengan Dinda, dan kalian tahu Zafran menulis berapa banyak Dinda mengucapkan akad. Kembali ke Ian, dia sangat terpukul karena tugasnya di tempat gym. Ariel melawan rasa takutnya dan mencoba berkenalan dengan salah satu member di sana, walaupun itu membuat Ariel panas dingin. Akhirnya Ariel berhasil mengajal sambil meminjamkan dongkraknya kepada salah satu. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Mereka semua berkumpul di stasiun Senen. Di sana tidak hanya mereka saja, tapi Ariel juga mengajak Dinda untuk ikut melihat